Beralih ke informasi lainnya, Saudara. Massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI siang ini menggelar unjuk rasa di depan gedung MPR DPR. Massa mulai berkumpul sejak pukul 10 tadi. Menurut rencana akan ada 3 tuntutan massa buruh yang menggelar aksi di depan gedung DPR hari ini, yakni menegakkan supremasi sipil, menolak kebijakan upah murah, dan meminta sahkan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juru kamera Bodia Vimala di depan gedung DPR MPR Jakarta. Edwin, untuk saat ini berapa banyak serikat buruh yang terlibat dalam aksi kali ini dan apa saja tuntutan utama terkait dengan kebijakan upah murah buruh? Selamat siang Radio dan juga saudara, terkait dengan apa yang dituntut oleh para buruh pada hari ini, yakni di tanggal 22 September 2025 ini melanjutkan dari unjuk rasa yang ada di 28 Agustus 2025. Beberapa di antaranya memang secara umum menagih apa yang dituntut pada 28 Agustus sebelumnya. Nah, dirumuskan ke dalam 3 poin, yakni yang pertama adalah terkait dengan mendesak pemerintah untuk menegakkan supremasi sipil. Lalu yang kedua, membentuk rancangan undang-undang RUU Ketenagakerjaan, dan yang terakhir adalah terkait dengan HOSTUM, atau dari yang singkatan yang dibuat meminjam istilah yang digunakan oleh para buruh, yakni hapus outsourcing system dan tolak upah murah HOSTUM. Nah, dari ketiga tuntutan ini memang disuarakan sejak pagi tadi pukul 8 lewat. Kurang lebih ditargetkan akan ada lebih dari 5.000 buruh yang memenuhi gedung DPR ini. Dan tadi dari orasi yang kami dengarkan sejak pagi tadi, kami mendengar bahwa masih ada buruh yang akan berangsur-angsur untuk hadir di depan gedung DPR Republik Indonesia. Juno dan juga saudara, terkait dengan untuk unjuk rasa yang pada hari ini dilaksanakan, yang mungkin secara mendetail. Yang pertama terkait dengan supremasi sipil di sini adalah sorotan bagaimana dari serikat buruh ini melihat bahwa hari ini untuk gedung DPR sendiri dijaga oleh gabungan dari TNI dan juga kepolisian. Nah, yang disorot adalah bagaimana keterlibatan dari TNI dalam penjagaan. Diharapkan lewat supremasi sipil yang memang dituntut pada hari ini, pemerintah dapat melihat urgensi dari TNI yang menjaga gedung di depan sini. Dan kedua, pastinya memang menyuarakan bahwa memang biasanya kalau kepolisian menjaga gedung DPR itu sebuah hal yang lazim, tapi TNI ini perlu dipertimbangkan kembali. Dan yang kedua berlanjut soal bagaimana mereka menyuarakan harus disahkan dan dibuat, dirancang RUU Ketenagakerjaan. Yang menjadi sorotan adalah di sini bagaimana disparitas di antara upah yang diterima oleh setiap buruh di antara kabupaten dan juga kota itu berbeda-beda. Memang menyesuaikan dengan UMP atau UMR di daerah masing-masing, namun disparitas ini perlu dikaji ulang di dalam RUU Ketenagakerjaan yang diminta untuk disahkan, segera dirancang. Lalu yang ketiga, yang terakhir terkait dengan HOSTUM, yakni hapus outsourcing system dan juga untuk menolak upah murah. Di sana adalah bagaimana banyak sekali outsourcing system ini membuat buruh akhirnya harus menerima upah di bawah rata-rata yang disuarakan pada RUU Ketenagakerjaan, yang dimana menurut mereka itu sudah cukup rendah, ini lebih rendah lagi. Jadi keseluruhan ini merupakan follow up dari unjuk rasa sebelumnya yang memang menjadi sorotan dari para serikat buruh. Tadi sebagaimana ditanyakan juga, untuk hari ini akan ada SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, lalu KSPI, ada juga KSPSI AGN, lalu ada juga di sana tergabung di dalam Asian Trade Union dan International Trade Union Confederation. Jadi memang mereka membawa cukup banyak massa dari 5 total serikat buruh yang ada di depan DPR pada hari ini. Juno. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juga Bodia Vimala dari depan gedung DPR MPR Jakarta.